Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Utamanya yang sudah melaksanakan ujian skripsi dan tesis, selamat ya, sudah lulus ujian, tinggal revisi-revisi ya. Kemudian ada tuntutan dari fakultas atau mungkin universitas untuk mempublikasikan karya tulisnya ke jurnal nasional terakreditasi. Baik, ini pasti pada bingung kan ya, cari-cari jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan bidang keilmuannya dan tentunya bisa terbit cepat dan dapat LOE, ya kan? Supaya apa? Supaya kita yudisium dan bisa segera wisuda. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi tips ya, bagaimana cara menemukan jurnal nasional terakreditasi yang disesuaikan dengan keinginan teman-teman, yaitu bisa terbit cepat, kemudian bisa dapat LOE atau Letter of Acceptance itu lebih cepat. Dalam artian kita tidak pakai jasa ya, tentunya ya. Kita pakai usaha kita sendiri ya. Pasti akan bangga sekali kalau misalnya teman-teman bisa mengirimkan artikel itu ke jurnal, kemudian melalui proses review dan bisa mendapatkan LOE dengan cepat. Dan tentunya apalagi gratis. Pasti mantap tuh. Oke, yang pertama, teman-teman, pemerintah melalui Kemdikbudristek itu menyediakan jurnal nasional terakreditasi. Di mana kita bisa cari, ada di sini, sinta.kemdikbud.go.id. Oke, kemudian teman-teman tinggal klik source, kemudian ada journals. Nah, disitulah tempat jurnal-jurnal nasional terakreditasi berada, baik dari bidang keilmuan olahraga maupun bidang keilmuan yang lain. Nah, teman-teman tinggal perlu cek nama jurnalnya ya, mencari nama jurnalnya berdasarkan kata kunci. Misalnya kalau di olahraga, teman-teman bisa mengetikkan kata kunci olahraga, sport, atau mungkin physical education, atau mungkin pendidikan jasmani. Nanti akan ditemukan jurnal-jurnal dengan kata kunci itu ya, yang judulnya mungkin jurnal pendidikan jasmani, journal of sport. Nah, kemudian nanti juga akan muncul klasterisasi atau kategori peringkatnya, mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 6. Tinggal teman-teman cari peringkat berapa yang menjadi destinasi untuk publikasinya. Nah, teman-teman, yang dilakukan selanjutnya adalah mengunjungi websitenya ya, mengunjungi websitenya ya, seperti di atas ini salah satu contoh jurnal. Kemudian teman-teman harus mencari terlebih dahulu frekuensi publikasi atau jadwal terbit. Berapa kali dalam setahun terbit di jurnal itu? Kalau misalnya 2 kali, maka memerlukan waktu yang lama untuk bisa menerbitkan artikel di situ. Ya, bagaimana biar bisa cepat? Cari yang terbitannya lebih dari 2 kali setahun. Misalnya ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, atau 6 kali. Ya, tetapi untuk di jurnal olahraga yang terbit setahun 6 kali itu jarang. Saran saya cari terlebih dahulu yang frekuensinya lebih dari 2 kali. Ya, kenapa demikian? Kalau frekuensi terbit 2 kali setahun, maka terbitan 1 dan terbitan 2 ini akan menjadi rebutan oleh banyak mahasiswa, banyak dosen, sehingga teman-teman harus bersaing. Nah, tentunya kan tidak mau kan bersaing dengan banyak orang, kemudian kesempatannya hanya sedikit. Apalagi dalam satu terbitan hanya 5 artikel sampai 10 artikel yang diterbitkan. Langkah yang terbaik adalah mencari jurnal yang frekuensi terbitnya itu lebih dari 2. Misalnya 3 kali setahun, atau 4 kali setahun, atau 6 kali setahun. Selanjutnya, teman-teman bisa cek di biaya publikasi atau biasanya di menu author fees atau article processing charge ya. Nah, teman-teman di sana bisa melihat apakah ada biaya publikasi. Kalau memang ada, apakah biaya itu bisa membebani teman-teman? Kalau misalnya ada biaya dan membebani, cari jurnal yang lain. Karena jurnal nasional terakreditasi yang gratis itu masih banyak sekali. Kemudian cek beberapa artikel di PDF-nya. Ya, mulai dari submit sampai terbit, berapa lama proses yang diperlukan untuk mempublikasikan satu artikel. Biasanya masing-masing jurnal itu memuat riwayat artikel itu kapan disubmit, kapan direvisi, dan kapan di-accepted. Kalau misalnya submit sampai terbit itu kurang dari 2 bulan, nah itu bagus. Kemungkinan 1 bulan teman-teman sudah bisa mendapatkan LOE, dengan catatan
ketika ada perbaikan dari editor, maka teman-teman mahasiswa juga harus segera memperbaiki pada hari itu juga. Tinggalkan semua pekerjaan, revisi, kemudian kirim ke editornya, kemudian lakukan aktivitas yang lain. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah membaca panduan penulisan dan juga skop jurnal. Apakah tema artikel dari teman-teman ini sesuai dengan skop jurnalnya? Kalau memang sesuai, maka kemungkinan besar akan diterima. Tapi kalau tidak sesuai, maka tidak akan diterima. Contoh, jurnal A itu hanya menerima tentang pendidikan jasmani. Sementara artikelnya teman-teman itu berkaitan dengan prestasi olahraga. Maka kemungkinan besar ketika dikirimkan ke jurnal itu, maka naskah teman-teman ini pasti akan ditolak. Jadi, mohon untuk dipastikan kesesuaian tema artikel dengan skop di jurnal itu. Dan panduan penulisan ini yang paling penting, teman-teman. Setiap jurnal biasanya menyediakan template. Silahkan diunduh templatenya, silahkan disesuaikan artikel itu dengan template. Mulai dari jenis hurufnya apa, ukuran hurufnya berapa, kemudian spasi, ya, kemudian penggunaan reference style, apakah menggunakan EBA 7 edition atau yang lain, itu harus disesuaikan dan harus dipenuhi. Tentunya yang paling penting adalah di pendahuluan, ya, karena di pendahuluan harus memuat urgensi penelitian, kemudian kebaruan penelitian, ada gap riset, dan juga ada kontribusi dari hasil temuan itu tadi. Yang keempat, supaya naskah teman-teman itu bisa segera diterima adalah baca artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal itu 3-4. Utamanya metodenya yang sama dengan artikel teman-teman. Cek dari awal sampai akhir, dari halaman pertama sampai halaman akhir, bagaimana memaparkan studi yang sama, misalnya penelitian tentang eksperimen. Apakah di metode harus ada partisipan, harus ada protokol atau prosedur eksperimen, kemudian harus ada data analisis yang dipaparkan di sana. Dan bagaimana cara memaparkan tabel dan juga gambar. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya mengubah format artikel yang sudah kita buat dengan template, kemudian kita kirim, akan tetapi mengubah artikel kita sesuai dengan format template dan panduan penulis dari jurnal itu. Nah, itu adalah beberapa tips yang mungkin bisa saya sharingkan dengan teman-teman, dan semoga teman-teman yang sedang mencari jurnal nasional terakreditasi untuk kepentingan segera wisuda atau yudisium, semoga dipermudah dan segera menemukan jurnal yang tepat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah.